para habaib sanesipun ingkang sama rawuh, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, para munsyidin, sedaya ingkang kawula mulyakaken, tentu linangkung ahina Rom Kiai Agus Zahid sinaosa boten rawuh ugi kawula ngaturaken penghormatan ingkang sainggih-inggilipun dumateng ingkang dawuh kawula nderek silaturahim panjenenganipun ahina wa syekhina wa ibni syekhina wakil gubernur Jawa Tengah Al-Mukarram Agus Taj Yasin Maimun Zubair. Sedaya ingkang sama rawuh, masyaallah sak manten kathahipun hadhil khusud al-jammah al-ghafirah, semanten kathahipun kula ngantos mengeng niki napa menungso kabeh napa kecampuran malaikat nih Pak. Sedaya ingkang sama rawuh, sedaya sami ngajeng-ajeng pikantuk berkahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah insya Allah. Yaktosipun kawula badhe matur wonten ngesanipun para kiai, para habaib, para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sama rawuh, yektosipun kula angen-angen mboten prayogi matur amargi panjenengan menika sampun mengalami ar-ruqiyur ruhani niki cara ruhaniyah sampun puncak. Manggil-manggil junjungan kita Nabi Agung Muhammad, ngaturaken salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad, membaca berbagai selawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad, jenengan kedah husnudzon, kedah keporo yakin bilih panjenengan anggenipun manggil-manggil ya khairul bariyah nazrah ilayya, panggilan menika temtu dijawab kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazara ilaina wa raddas salamana alaihi. Insyaallah dalu menika sedaya ingkang sama rawuh menika pikantuk tatapan rahmat saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pikantuk doa selamat saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula badhe matur-matur kewatos, justru pematur kawula menika yukaddiru hadzas safa. Pematur kawula justru ingkang sampun jernih menjadi keruh, ingkang rohaninipun sampun ningkat menjadi turun. Tetapi keranten pikantuk dawuh saking panjenenganipun Agus Yasin Maimun Zubair, mila kawula memberanikan diri sekedhik matur, mugi-mugi pematur kawula menika wonten manfaatipun kagem kula lan panjenengan sami, Allahumma amin. Kawula gadah kitab naminipun Ma'rifatu Sayyidina Muhammad. Wonten buku naminipun Ma'rifatu Sayyidina Muhammad.
dikarang oleh seorang penulis saking Kairo Mesir, wonten ingkang alit, wonten ingkang ageng. Wonten gene buku Ma'rifatu Sayyidina Muhammad, mengenal datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun dawuhaken bilih bimbingan, arahan, support rohani, madadun rohani saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustamirun mutawasil fala yang qata. Bimbingan rohani, support rohani, madad rohani dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten namung rumiyin nalika Gusti Kanjeng Nabi sugeng, tetapi hatta yaumil kiamah, tanpa ada putusnya, terus berkelanjutan. Mila kula panjenengan rawuh wonten menika majelis ngata-ngataken membaca salawat, ngaturaken salam dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan gadah husnudzan, insyaallah pikantuk nazrah saking Rasulullah, mangke kondur jenengan betul berkah ingkang ageng. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wonten gene kitab Ma'rifatu Sayyidina Muhammad menika dipun terangaken ngantos sakmangke masih ada orang-orang tiang-tiang ingkang selalu saged komunikasi kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagungan problem napa kemawon, masalah napa kemawon, saged matur langsung datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula panjenengan kula aturi enget dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum tu'rad, hayati khairun lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum, wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum kulla yaum, fa in ra'aitu khairan hamidullah, wa in ra'aitu syarran istaghfartullah lakum. Mila menawi kula jenengan memahami hadis menika, jenengan pirsa betapa salahnya, sangat kelentunipun ageng. Kula maos wonten setunggalipun buku, ada seorang ulama dari Saudi Arabia. Ulama ini naik ke atas mimbar membawa tongkat. Ulama ini mengatakan, aso ya hada anfa'u min Muhammad, tongkatku ini lebih bermanfaat ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Muhammad sudah meninggal, Muhammad sudah wafat, sementara tongkatku ini masih bisa aku pergunakan untuk memukul ular. Hada kalamun batilun fahisyun. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, hidupku memberi kebaikan kepada kalian, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, saya hidup kata Rasulullah, kalian melakukan hal-hal baru, bisa dipertanyakan kepadaku, bisa dicarikan solusi kepadaku, wa yuhdatsu lakum, kalian semua sudah meninggal dunia, orang-orang setelah kalian juga melakukan hal-hal baru yang bisa dipertanyakan kepadaku. Menika dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila rumiyin nalikanipun Kanjeng Nabi tesih sugeng, para sahabat menghadapi persoalan menapa kemawon dipun aturaken dhateng Kanjeng Nabi, oleh Kanjeng Nabi diberi solusi, masalah selesai. Mila sering kula panjenengan membiasakan membaca selawat nariyah
kol wau sareng-sareng kita waos Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Persoalan napa kemawon serumit apapun dipun beto wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi, persoalan menika selesai. Madinah mengalami kekeringan bertahun-tahun, mboten nate wonten jawah. Gusti Kanjeng Nabi saweg salat Jumat, Kanjeng Nabi khutbah Jumat, faqama arabiyun, berdirilah seorang Arab pedusunan. Ya Rasulullah, hubisal matar fahalakatil mawasi wazzuru. Jeneng Nabi sampun jawah, mboten wonten, sampun dangu, mboten wonten hujan. Tanaman-tanaman pecah, hewan-hewan pecah, dalan-dalan bengkah, putus jalan-jalan. Kula jenengan aturi nyuwun jawah datang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gadah persoalan nyuwun wasilah datang Kanjeng Nabi. Mila klentu menawi wonten tiyang sanjang bahwa kula jenengan nyuwun langsung Allah, jangan meminta kepada manusia. Piyambake gadah pendapat meminta kepada manusia adalah bentuk kesyirikan. Sahabat minta jawah mboten langsung datang Allah, tapi nyuwun datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Wonten gene hadis dipun sebataken Gusti Kanjeng Nabi ngangkat asta. Kanjeng Nabi matur, aghisna, 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 hujan, tolong Tuhan turunkan hujan, hujan, hujan. Cuma kaping 3 Madinah gelap gulita, Madinah dipun rebung mendung. Lajeng seketika itu Rasulullah tesih wonten mimbar, dereng mandhap saking mimbar, hujan beres seminggu mboten leren. Faqalu sail, penduduk Madinah sami bengok-bengok, banjir, banjir, banjir. Jumat ngajengipun Kanjeng Nabi saweg khutbah, tiyang menika jumeneng malih. Wonten ingkang gadah pendapat orang lain, ya Rasulullah, kathah toya. Minggu kemarin mboten wonten Jawa, hujan dipanggil oleh Rasulullah turun, banjir Madinah. Matur ya Rasulullah, kathah toya, mugi jenengan stop udan menika. Kanjeng Nabi nuding dateng arah langit, hawalaina la alaina, hawalaina la alaina. Tuhan pinggirkan hujan menika. Semontan mendung menika buyar, Madinah terang benderang, kiwa tengen Madinah hujan deras. Tanhallu bihil uqad. Gusti Kanjeng Nabi sugeng memberikan kebaikan. Gusti Kanjeng Nabi sugeng memberikan kebaikan. Persoalan napa kemawon, problem napa kemawon dipun aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Problem persoalan menika selesai, mula diabadikan wonten kene selawat nariyah, tabarruk dhateng selawat nariyah. Jenengan gadah persoalan napa kemawon dipun waosaken selawat nariyah, insyaallah hajatipun dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan waca kaping 2000 kawan dosa pinten? Sekawan. Kinten-kinten sanggup napa mboten niki? Selawat nariyah 4440 napa? Mulai mboten sanggup rombongan ngoten nggih. Persoalan napa kemawon selesai. Wa mamati khairun lakum, terusipun Kanjeng Nabi, mati pun masih memberikan kebaikan kepada kalian. Terus Gusti Kanjeng Nabi, jire Kanjeng Nabi, turadu alayya amalukum kullayaum. Setiap hari amal manusia,
perbuatan manusia ditayangkan, dipun perlihatkan datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, jika saya melihat umatku melakukan kebaikan, Rasulullah merasa syukur kepada Allah. Niki panjenengan lenggah sareng-sareng berdesak-desakan dugi saking pundi-pundi panggenan. Menika amal ingkang insyaallah menggembirakan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan membahagiakan Rasulullah, mudah-mudahan jenengan dados tiang-tiang ingkang pikantuk kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa in ra'aitu syarran, jika aku melihat kalian melakukan hal yang tidak baik, jawabipun Kanjeng Nabi, istaghfarullah lakum, saya mintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Meskipun Kanjeng Nabi sampun sedo aranipun, bimbinganipun, maunaipun, syafaatipun, berkahipun mustamir mutawassil sampai ila yaumil kiamah. Mila kula jenengan kula aturi husnudzan, insyaallah kula panjenengan benjang teng akhirat saged sareng-sareng kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Maroko ada ulama besar naminipun Syekh Talidi. Kalau tidur pasti ketemu Rasulullah. Idza nama ra'a Rasulullah, idza nama ra'a Rasulullah. Menawi sare mesti ketemu Gusti Kanjeng Nabi. Mas-mas menika menawi sare panggih sinten? Menika idza nama ra'a Rasulullah. Ngantos kula kepengin sowan ketemu piyambake. Dereng dangu sedo. Syekh Talidi muridipun Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, seorang muhaddis besar sekaligus mursyid Thariqah Syadziliyah Siddiqiyah. Syekh Talidi wonten ngene kitabipun dawuh, di dalam Al-Qur'an ada 2 ayat. Yang satu ayat sangat mengerikan, yang satu ayat sangat memberikan harapan. Ayat yang sangat mengerikan yaitu ayat yang berkaitan dengan riba. Tidak ada dosa yang mengerikan seperti dosanya riba. Sebab Allah wonten Al-Qur'an ngendika, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Jika kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan perang dengan Allah, umumkan perang tentang Rasulullah. Perang kalian Allah, perang kalian Rasul, kinten-kinten hancur napa mboten? Hancur dunia akhirat. Menika ayat yang sangat mengerikan. Syekh Talidi dawuh, ayat yang satunya ayat yang menggembirakan, ayat yang sangat memberi harapan, yaitu dalam surat Wadduha yang bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka, wala saufa yu'tika rabbuka. Jenengan cepengi menika, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah maringi janji dateng Kanjeng Nabi kita Muhammad, kelak kamu akan aku beri sesuatu yang menjadikan kamu senang. Nalikanipun ayat menika kalian malaikat Jibril dipun aturaken dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi spontan menjawab, idzan ya Rabbi, jika demikian Tuhan, la ardo, kula dereng remen manah kula menawi umat kula sekalipun satu saja tesih wonten ingkang dereng mlebet swarga. Jenengan nek badhe ngremenaken kula nyuwun umat kula mlebet swarga. Gusti Allah terus njawab, yo mlebu swarga. Allahumma. Kinten-kinten husnudzon apa mboten niki? Syekh Yusuf Nabhani criyos wonten tiyang haji tawafnya membaca selawat, ketika sa'i membaca selawat, di Mina membaca selawat, mloka mlaku sing diwaca napa? Selawat. Mboten nate putus dari membaca selawat. Ditegor kalih rencangipun, sampeyan kaji kok modale donga mung siji tok ngalor ngidur maca napa? Apakah tidak ada doa lain selain selawat? Piyambake cerita, saya kemana-mana membaca selawat
karena saya mengalami pengalaman, yaitu saya itu berangkat haji bersama orang tua saya. Orang tua saya di tengah jalan mati, kemudian ditutup kain. Ketika kain dibuka, wajah orang tua saya sudah berubah menjadi seekor kera. Malunya bukan main, susahnya bukan main. Si anak tertidur, di tengah tidur mimpi ada manusia agung datang menghampiri bapaknya. Wajah sang bapak diusap-usap, begitu diusap berubah menjadi manusia lagi, justru lebih tampan ketimbang wajah semula. Lajeng tiyang menika merangkul orang menika, ya fulan man anta, jenengan sinten fulan? Piyambake jawab, ana Rasulullah, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyang menika matur, ya Rasulullah, bapak saya salat, bapak saya puasa, bapak saya haji. Kayak menapa pejaipun malih jadi seekor kera. Kata Rasulullah, iya, bapakmu salat, bapakmu puasa, bapakmu haji, tapi bapakmu tukang renten. Ya Rasulullah, bapak kula tukang renten, kok jenengan kersa maringi syafaat? Iya, bapakmu tukang renten, tapi setiap hari tidak mau tidur kecuali membaca selawat 100 kali. Ono tukang renten nek arep turu ajeg maca selawat ping 100. Niki jenenge tukang renter kreatif. Tukang napa? Kreatif, kranten ben badhe tilem mau selawat 100 kali, maka orang itu mendapat syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ngaos kali habaib boten pareng dangu-dangu. Kalau saben ngaos kali habaib didhawuhi Gus, ngajine ampun dangu-dangu, sing penting dare. Ngoten Pak. Niki kira-kira panitia nyiapaken dare napa dereng niki? Insyaallah. Terakhir jenengan kula aturi bayangno niki, kumpul sak manten kathahe, bayangno jenengan tegene ora-ora Masar. Teng pundi? Padang Mahsyar. Kira-kira jenengan benjang teng Padang Mahsyar, posisi jenengan jarakipun kali Kanjeng Nabi teng wingkingipun, teng kananipun, napa kira-kira teng barisan paling wingking. Lamunan kula benjang teng ngene ora-ora Mahsyar yang ada di keliling Nabi ashabu Rasulillah, pira-pira sahabat Kanjeng Nabi, jumlahipun sampun 124.000. Ahlu baitur Rasulillah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Making burine ana Imam Malik, ana Imam Syafi'i, ana Imam Bukhari, burine ana Imam Ghazali, ana Imam Nawawi, ana Imam Ibnu Hajar, ana Syekh Abdul Qadir Jilani, ana imam. Lajeng buri-buri ana Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah. Kira-kira jenengan majeng teng ngarepe wonten Mbah Hasyim Asy'ari, wani maju malih napa mundur? Maju napa mundur? Mundur. Okay. Lah ingkang caket-caket kali Kanjeng Nabi nggih ulama-ulama zaman rumiyin. Kados wonten ulama asmanipun Imam Sa'id bin Musayyib min ulama'it tabi'in, menantu Abu Hurairah meniku pantes lenggahipun jejer utai caket kali Kanjeng Nabi. Imam Sa'id bin Musayyib niku nate sumpah, demi Allah 40 tahun saya tidak pernah tinggal sholat jamaah. Jenengan ora usah 40 tahun, sebulan nate jamaah terus, nate napa mboten? Piyambake 40 tahun saya tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Imam Sa'id sumpah, demi Allah 40 tahun saya salat jamaah tidak pernah melihat punggung manusia, karena saya sholat jamaah 40 tahun di soft yang paling depan. Jenengan nek sholat teng soft sing paling depan semerep geger menungso napa mboten? Piyambake sumpah, demi Allah 40 tahun saya tidak pernah mendengarkan adzan kecuali saya sudah di dalam masjid. Ma'adzana muadzin illa wa ana fil masjid. 40 tahun setiap saya mendengar adzan saya sudah di dalam masjid.
Dia masuknya ke masjid lebih duluan ketimbang tukang azan. Ngoten niku berjalan 40 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, menginanipun. Tapi jenengan rawuh ngaturaken salam, membaca selawat, husnudzon jenengan sabektipun sawang kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangke kondur betul berkah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Menawi wonten klentu-klentun atur saestu nyuwun agung pangapunten sak kata-katipun dumateng para habaib, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakumullah khair kepada beliau guru kita Ki Haji Zuhrul Anam. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pondok pesantren beliau yang ada di Banyumas, alhamdulillah saya sudah pernah hadir di pondoknya beliau, mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam membimbing putra dan putri kita semua yang menimba ilmu di tempat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua kalau mendengar riwayat-riwayat para sahabat, cerita-cerita orang-orang bagaimana beliau terhadap Rasulullah, seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Ki Zuhrul Anam, sahabat Sahal tadi, koyo-koyone murid-muridnya Nabi Muhammad, santri-santrinya Rasulullah niku sepertinya koyo nakal-nakal sidik. Cuma nakalnya ki nakal pinter. Kenapa? Karena nakalnya itu supaya mendapatkan keberkahan lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu cerita. Ada cerita yang lain ketika Rasulullah haji wada. Ada satu sahabat yang Rasulullah mengangkat tangan, siapa yang pernah saya sakiti? Saat ini kalau emang ada pernah yang saya sakiti, sekarang saya mohon untuk membalas saya. Ada sahabat, saya ya Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Dulu engkau ya Rasulullah pernah memukul punggung saya dengan tongkatmu. Sekarang saya mau membalas memukul jenengan. Loh, koyo-koyo ini kurang ajar. Koyo-koyo ini. Tapi begitu orang itu dituruti sama Nabi, ya buatan zakat. Jenengan waktu mukul tongkat ke punggung saya tidak pakai baju. Jadi jenengan mau saya pukul juga tanpa baju. Copot bajunya. Gegere ben ketok bangetan niku. Sahabat-sahabat semua sudah pada marah semua, iki kurang ajar iki. Sahabat Sayyidina Umar sudah bangun, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semua. Wis wakil ki aku wae Rasulullah ora iso, sing mendhong aku Kanjeng Nabi. Ki saiki tak bales tak pendongi. Gitu. Sampai begitu Rasulullah melepas bajunya, terlihat punggung sucinya Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat tadi yang tadinya disuruh mukul Nabi Muhammad, enggak mukul Nabi, tapi orang ini pingin mencium punggungnya Nabi Muhammad. Dengan cara seperti itu tadi, pokoknya saya mau balas dendam, buka bajunya, mau saya pukul seperti bagaimana jenengan dulu pernah waktu merapikan soft, tidak sengaja tongkatnya jenengan memukul punggung saya. Udah, artinya apa? Cerita-cerita dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad, murid-muridnya Nabi Muhammad itu koyo-koyo nih. Kalau diterapkan di zaman sekarang kepada guru-gurunya, insya Allah mendapat keberkahan sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kan bedanya santri-santri saya gigi nakalnya itu beda. Ngentek-ngentek kayak pelame kiai ini, sing nandur pelame kiai ini, sing panen santri ini. Ya nah kabeh santri saya gigi. Ya, jadi cerita-cerita yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita seperti beliau tadi menyampaikan, itu hendaknya dijadikan ibroh buat kita, dijadikan contoh buat kita, dijadikan semangat buat kita, supaya apa? Orang yang hidup di zaman Nabi aja, yang memandang wajahnya Nabi, yang cinta sama Nabi, ikut sama Nabi, sholat di belakang Nabi, beliau masih terus mencari keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Masih terus mencari doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah jenengan kalian kula tidak hidup di zaman Nabi, nggak pernah memandang wajah mulia Nabi, nggak pernah mendengar suaranya Nabi, nggak pernah mencium bau wanginya Nabi Muhammad,
kalau kita tidak lebih semangat ketimbang orang yang hidup di zaman Nabi, maka kita semakin lama semakin tertinggal, semakin jauh dari barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ngeten niki, majlis sholawat, majlis maulid, majlis pengajian dzikir, ini hendaknya dijadikan kita untuk menjadikan diri kita semakin dekat dengan Rasulullah. Caranya pripun? Caranya bukan hanya mencintai Nabi Muhammad, tapi lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis sholawat kados ngeten niki, majlis maulid dibikin oleh guru-guru kita, oleh para kiai kita, oleh salaf kita, oleh para habaib kita. Tujuannya apa? Mendekatkan umat ini kepada Rasulullah, semakin lebih mengenalkan Rasulullah kepada umat yang tadinya hanya kenal Nabi Muhammad sebatas Nabi Muhammad Rasul, Nabi Muhammad Nabi, Nabi Muhammad putra Abdullah, ibunya Aminah, istrinya Khadijah, putranya Fatimah, cucunya Hasan, Husain, tok ngono tok ngertine. Dengan dibacakan sholawat, dengan sering dibacakan pengajian model begini, agar kita lebih mengenal siapa sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya enggak main-main. Kalau kita mencintai istri kita, istri mencintai suaminya, anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya, belum tentu jaminannya di surga bareng. Tapi kalau cinta kepada Nabi, anta ma'aman ahbabta. Dawai Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kalian nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Terutama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ganjarane wong cinta Nabi surga. Nek jenengan cinta karo Cristiano Ronaldo, mlebu jero gawange. Ora nang surga. Ganjarannya cinta sama Nabi apa? Surga. Kok bisa, Beb? Oh iya, Nabi Muhammad sudah pasti di surga. Nabi Muhammad belum lahir, surganya udah siap. Wonge urung lahir, surgane wis disiapke karo Gusti Allah. Surga yang paling indah, yang paling atas, yang paling baik buat Nabi Muhammad. Jadi nek jenengan, model jenengan kalian kula wong Banjarnegara, wong Pekalongan iki. Kaya-kayane mlebu surgane Kanjeng Nabi iki, kayane ora mungkin lah. Angel. Salate Senin Kemis, tutup posone lho. Salate sing Senin Kemis. Sedangkan tadi siapa tadi di jalanan? Said tadi, Syekh Said tadi, salatnya 40 tahun berjamaah, enggak pernah ninggal. 40 tahun. Nek kayak gitu pantas modal begitu. Wong kene gitu. Kemana anggota Az-Zahir iki padha wae karo aku. Salat subuh jam 7 isuk. Godokan kok bendino. Model-model mau masuk surga bareng Nabi Muhammad kalau tidak mengandalkan cinta kepada Nabi, koyone wis ora mungkin. Makanya adanya majelis sholawat gini, jadikan kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad, jadikan diri kita untuk lebih jauh mengenal Nabi Muhammad, ikuti sunnah-sunnah Nabi, jalankan sunnah-sunnah Nabi supaya apa? Bukan hanya kita mengaku mencintai Nabi, tapi kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini mugi-mugi matur nuwun dumateng pondok pesantren napa niki? Miftahus Shalihin yang bekerja sama dengan Sukun dari Kudus. Az-Zahir juga disebut dong. Miftahus Shalihin, Sukun dan Az-Zahir dan Zahir Mania Banjarnegara. Malam hari ini mengadakan acara seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka insyaallah selesai dari majelis kita malam hari ini, semua yang hadir semakin cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya mau pengumuman juga bahwa insyaallah kita akan berjumpa lagi di Banjarnegara pada tanggal 11 Juni. Nah, 11 Juni kita akan ketemu lagi. Tepatnya lokasinya di lapangan Ponjen Pagentongan Banjarnegara. Hah? Pagedongan. Tulisannya apa ki? Pagentongan. Iya, sing nulis sing salah itu aku. Tulisannya Pagentongan. Sing nulis tak denda 50.000. Mana Pagedongan? Nah, Pagedongan. Ya. 11 Juni insyaallah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu yang terakhir, sebagaimana
setiap malam kita mengadakan sholawat seperti malam hari ini, saya mohon khususan untuk Zahir Mania yang ada di Banjarnegara, jadikan momen pengajian seperti ini menjadikan kita jauh lebih baik. Ayo nek sholawatan yo sholawatan, nek hiburan yo hiburan. Kita jadikan majlis malam hari ini adalah majlisnya Nabi Muhammad. Jadi satukan niat kita, satukan tekad kita, baguskan niat kita. Tidak ada niat lain kita datang ke tempat ini kecuali apa? Mengharap ridha dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.